Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Asya Faras Harinsa dengan NIM A1B022264, kelas F Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perdagangan dan hukum perdata serta kolerasinya dalam ekonomi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum dagang. Yang pertama, pengaturan dalam kodifikasi. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) yang mengatur berbagai aspek perniagaan seperti makelar, komisioner, surat kuasa, asuransi, dan pengangkutan barang. 2. Pengaturan di luar kodifikasi terdiri dari undang-undang seperti UU, Persero, terbatas, pasar modal, dan perbankan, serta peraturan perbankan terkait persatuan terikat haki, monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun contoh korelasinya dalam ekonomi, yaitu pengaturan ini mendukung kelancaran kegiatan ekonomi nasional dan internasional, menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, melindungi hak-hak konsumen, dan menjaga stabilitas pasar. Misalnya, hukum yang mengatur perseroan terbatas PT sangat penting dalam pembentukan dan pengelolaan bisnis untuk menarik investasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum perdagangan dan hukum perdata. Yang pertama, hukum perdagangan. Hukum perdagangan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam kegiatan perdagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ini termasuk hubungan hukum antara manusia atau badan hukum dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan barang dan jasa, industri keuangan, serta aktivitas usaha lainnya. Menurut CST Kansil, hukum perdagangan sering dipandang sejajar dengan hukum perusahaan, di mana perusahaan menjadi entitas yang terlibat dalam kegiatan dagang. Adapun contoh korelasinya dengan ekonomi. Jadi dalam ekonomi, hukum perdagangan sangat berkaitan dengan mekanisme pasar dan sistem ekonomi. Misalnya, hukum dagang mengatur aktivitas ekonomi seperti transaksi bisnis, ekspor impor, pasar modal, dan kontrak bisnis. Dalam proses ini, hukum memberikan kerangka hukum yang menjaga agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik dan transparan, mencegah kecurangan, dan menjamin adanya keadilan dalam persaingan. Yang kedua, hukum perdata. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau entitas hukum yang bersifat pribadi, termasuk kontrak kepemilikan, tanggung jawab hukum warisan, dan pernikahan. Hukum perdata dibagi menjadi beberapa bagian. Buku 1, orang, mengatur tentang orang sebagai subjek hukum, hukum keluarga termasuk hukum waris. Buku 2, benda, mengatur benda sebagai objek hukum, hak kebendaan dan kepemilikan. Buku 3, perikatan, mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian atau perbuatan melawan hukum. Buku keempat, pembuktian dan daluarsa, mengatur alat bukti dan jangka waktu tertentu dalam hal pelaksanaan hak. Contoh korelasi dengan ekonomi. Dalam ekonomi, hukum perdata relevan dalam transaksi bisnis di mana kontrak sangat penting untuk mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Misalnya dalam transaksi jual beli properti atau kontrak kredit, hukum perdata memberi dasar hukum yang kuat agar kesepakatan tersebut sah dan melindungi hak-hak masing-masing pihak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.